Iya. Iya. Berdoa. Tangannya diangkat, Kepalanya ditundukkan. Siap membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi firli wa liwalidayya. Amin. Rabbi israli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Alim, iftah lana babbana bil Qur'anil nasrum minallah wa fadlun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika mawari wa aqliqa bihi lisani wasra bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la haula quwwata illa bik wa innahu la haula quwwata illa billahil azim. Itu li jabalis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat Pagi. Apa kabar semuanya? Bagus. Ganyo. Alhamdulillah, luar Luar biasa. semangat. Allahu Akbar. Wah, suara yang lain mana? Apa kabar semuanya? Ya, Ibu. Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, terima kasih teman-teman. Alhamdulillah, sekarang kita sudah memasuki pekan presentasi. Sudah memasuki pekan mendongeng. Teman-teman akan mendongeng. Di PBL kedua, kita akan mendongeng. Nah, hari ini kita ada 6. Harusnya ada 6 presenter, ada 6 pendongeng, tapi Kakak Luna izin diganti harinya karena baru sembuh. Kakak Luna sudah sehat? Udah sehat tapi istirahat dulu ya, Bu. Oke, tidak apa-apa. Baik, Kakak Luna diganti ke hari Kamis saja ya, Kak ya, kalau besok ada Umi ya. Hari Kamis ada Umi nggak? Kami tuh ada Umi juga. Oh, berarti hari Rabu ya, ke hari Rabu. Ya udah boleh. Hari Rabu Ya udah berarti boleh. ada 7 orang nanti. Baik, hari ini ada 5 orang. Ada Madia, ada Fayad, ada Audrey, ada Naufal, dan Veika. Sudah hadir semua belum nih presenter kita? Coba Sudah. suaranya Madia. Ada Madia, sudah siap? Sudah.
Sudah, good. Fayat, sudah siap Fayat? Mana suaranya Pucu belum dengar? Sudah, oke. Audrey, sudah siap belum? Sudah. Sudah, oke. Naufal, sudah siap belum? Sudah. Oke, Veika. Mana Veika? Sudah hadir belum ya Veika? Keika belum. Veika belum. Baik, nanti Bu Ucu hubungi kembali ya. Nah, teman-teman, sebelum memulai presentasi, Bu Ucu ingatkan kembali teman-teman apa saja yang nanti akan dinilai. Seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Devina, ya masih ingat gak? Apa aja persiapan mendongeng yang kata Kak Devina? Masih ingat gak? Udah nggak inget lagi. Udah lupa. Nih, menentukan tujuan bercerita. Oh iya, teman-teman juga menyiapkan kertas untuk plus and deltanya ya. Boleh di modulnya, silahkan. Di modulnya, coba modulnya sudah siap belum? Ucu izin minum bentar ya. Modulnya sudah siap? Iya Kakak Malika. Itu Bu, kalau nggak usah kasih plus dan delta nggak apa-apa. Lebih baik kasih ya. Dikasih aja Kak, ditulis aja, ditulis di modul Kakak. Untuk nanti kan untuk belajar teman-teman juga. Modulnya sudah siap. Mana nih yang lain? Bu Ucu lihat. Yang buka kamera baru ada Malika, Madia, Ziko, Karanka, Naufal, Raisa, Bana, Audrey, Hamzah. Ayesa mana nih? Ayesanya nih. Nah, yuk duduk yang rapih. Sip. Azia sudah hadir. Fayat, Aimar, oke. Luna, kakak Lunanya mana? Nih yang belum, ayo silahkan dibuka. Ritsa, Dava, Syauki, Fai, Ayesa. Ayesa ada 2. Yang satunya ini apa, Kak? Itu untuk suara, Bu. Oh, oke. Siap. Oke, baik. Silahkan dipersiapkan kertas modulnya untuk menuliskan plus and delta teman-temannya ya. Nah, Bu Cu ingatkan kembali persiapan mendongeng, yaitu yang pertama ada tentukan tujuan bercerita. Teman-teman kan sudah menentukan pahlawannya ya, menentukan cerita apa yang ingin disampaikan. Lalu pastikan kalau teman-teman sudah paham tentang pahlawan yang teman-teman pilih. Nah, nanti ketika mendongeng, jadi teman-teman menceritakan kembali, ya, diceritakan kembali. Jadi Bu Ucu harap teman-teman membacanya sudah lancar dan apa itu Mbak Dia? Oh, pakai flowchart-nya. Siap, tidak apa-apa. Nih. Tahapan bercerita yang pertama nih. Untuk para presenter, untuk para pendongeng, tahapan bercerita. Yang pertama, pembukaan. Seperti biasa, teman-teman memperkenalkan diri, yaitu nama, kemudian kelas, dan pahlawan yang dipilih ya. Oke, diingat ya. Nih, saat pembukaan. Lalu mulai bercerita. Nah, ketika bercerita, yang dinilai adalah yang pertama, kontak mata. Matanya lihat kemana? Apakah ke kamera selalu ataukah selalu ke teks teman-teman? Teman-teman kalau misalnya ada teks yang teman-teman mau baca, silahkan. Tapi sesekali lihat ke kamera ya. Kemudian selain kontak mata, gestur tubuh. Ada yang menggunakan media atau alat peraga? Tidak. Oh, media siap. Nah, berarti pastikan nih teman-teman pastikan kameranya sudah pas dengan teman-teman ya. Tangannya terlihat, diusahakan setengah badan biar nanti kalau teman-teman meragakannya terlihat jelas. Ya, dipastikan kameranya, kemudian sinyalnya juga cahayanya. Oke. Selain itu tadi sudah kontak mata sudah ya, kemudian gestur tubuh
tadi barusan gestur tubuh bukan? Bucu lupa lagi. Nah, gestur tubuh ya, gestur tubuh teman-teman, kalau misalnya ada yang mau ditunjukkan berarti tangannya harus terlihat, gerak-geriknya terlihat, ya kontak mata, gestur tubuh. Nah, oke. Sudah itu pada saat berceritanya dan suara yang teman-teman keluarkan terdengar jelas. Boleh nanti ditanya dulu pada saat sebelum bercerita, apakah suara saya sudah terdengar jelas gitu ya. Nah, itu dia. Dan terakhir penutup. Untuk menutup, jangan lupa memberikan salam, kemudian penutupnya seperti biasa teman-teman ucapkan terima kasih ya. Oke. Kesimpulan juga nih. Ekspresi, gerak wajah, suara sudah, gerak tubuh atau media. Sudah ya? Sudah diingat ya teman-teman ya? Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita berlanjut? Untuk penilaian plus and delta-nya? Sudah cukup? Oke, baik kalau begitu kita langsung saja. Oh iya, untuk urutannya sesuai yang dijadwal saja atau gimana nih teman-teman? Sesuai yang dijadwal aja. Baik, sesuai yang dijadwal, Bu. Berarti lihat jadwal terlebih dahulu. Oke, mana nih, mana jadwalnya? Yang pertama Madia, kedua Fayat, ketiga Audrey, keempat Naufal, dan terakhir Veika. Oke? Ya, kita sambut presenter kita, pendongeng kita pertama hari ini, Madia Azahra. Silahkan Kakak Madia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madia dari kelas 4 Buncis. Kali ini saya akan menceritakan Pangeran Diponegoro. Pertama, saya akan menunjukkan flowchart Pangeran Diponegoro. Di sini saya akan menceritakan biodata Pangeran Diponegoro, perjuangan Pangeran Diponegoro, dan benda yang digunakan untuk perang. Pertama, saya akan menceritakan biodata Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro lahir pada 11 November 1785 di Yogyakarta. Ia merupakan anak tertua dari Sultan Hamengkubuwono III. Nama lahir Pangeran Diponegoro adalah Bendoro Raden Mas Mustahar. Di kemudian hari namanya menjadi Bendoro Raden Mas Antowiryo dan lalu dikenal dengan nama Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro wafat di Benteng Fort Rotterdam pada 8 Januari 1855 di Makassar. Ia dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 1973. Sekarang saya akan menceritakan perjuangan Pangeran Diponegoro. Dulu, Pangeran Diponegoro pernah diajak kakeknya ke kota. Lalu dia melihat di sana ada peperangan. Setelah itu, sekembalinya ke desanya, dia mengajak pemuda-pemuda di desanya untuk berperang. Mereka menempuh perjalanan yang sangat jauh dan akhirnya mereka beristirahat di sebuah goa yang bernama Goa Selarong. Pangeran Diponegoro memimpin Perang Diponegoro atau Perang Jawa selama periode 1825 hingga 1830 melawan pemerintah Hindia Belanda. Sejarah mencatat, Perang Diponegoro atau Perang Jawa dikenal sebagai perang yang menelan korban terbanyak dalam sejarah Indonesia, yakni 8.000 serdadu Hindia Belanda, 7.000 pribumi, dan 200.000 orang Jawa, serta kerugian materi 25 juta gulden atau sekitar 199 triliun. Diponegoro menjadi saksi ketika Kesultanan Yogyakarta diserbu oleh tentara Inggris pada peristiwa Geger Sepehi. Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan pertama kali ke Manado hingga tahun 1833. Pangeran Diponegoro kembali
diasingkan ke benteng Fort Rotterdam, tempat perasingan terakhir hingga beliau mengembuskan nafas terakhirnya. Hingga kini, warisan terbesar Diponegoro adalah semangat perjuangan melawan penjajah yang digariskannya. Sekarang saya akan menceritakan benda yang digunakan untuk perang. Ada 3 senjata andalan Pangeran Diponegoro. Katanya, dari salah satu senjata ini, ada yang membuat tentara Hindia Belanda merinding. Yang pertama adalah keris Kiai Nogu Siluman. Ini termasuk senjata yang membuat tentara Hindia Belanda merinding. Yang kedua adalah tongkat Kiai Rondan. Dan yang ketiga adalah tongkat Kiai Tijokro. Dan kudanya. Nah, teman-teman, kita bisa melihat barang peninggalan Pangeran Diponegoro di Museum Diponegoro di Magelang, Jawa Tengah. Kita juga bisa melihat perjuangan Pangeran Diponegoro di Museum Monumen Pangeran Diponegoro Sasana Wiratama di Yogyakarta. Dan kita juga bisa melihat patung nasional Pangeran Diponegoro di Kota Jakarta Pusat. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata, dan terima kasih telah mendengarkan cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Yeay, Madia. keren. Kita kasih tepuk apresiasi. Tahu gak tepuk apresiasi? IOODJOB, good job, good job. Terima kasih Madia, hebat. Gimana, Bu? Hah? Gimana? Tidak, ulang Bu. Ulang, oke. Nih, tepuk Pelan-pelan. apresiasi. GOODJOB, good job. Ini huruf dari kata good job. IOODJOB, good job. Ulang lagi. Ya. Oke, kita ulangi lagi ya. Gitu. Oke, tepuk apresiasi. IOODJOB, good job. Good job. Oke. Nanti kita coba lagi ya. Nah, baik. Sekarang siapa yang mau menyampaikan plus and delta untuk Madia? Satu. Oh, ada Malika, Hamzah, Alin. Malika duluan, silahkan. Suaranya lantang, penjelasannya bagus, deltanya tidak ada. Oke, terima kasih Malika. Lalu Hamzah. Pada alat peraganya suaranya lantang, jelas, bagus. Sudah, oke. Ada deltanya gak? Enggak. Ya, oke, terima kasih Hamzah. Lalu dari Alin. Agaknya bagus, suaranya lantang. Paling ada. Gestur tubuhnya? Oke, sip. Terima kasih Alin. Lalu dari Raisa. Gimana dari Raisa? Suaranya lantang. Penjelasannya bagus. Sama. Itunya bagus apanya namanya? Medianya. Apanya? Iya, gambarnya, medianya. Oh, medianya. Iya. Oke. Terima kasih Raisa. Sekarang dari Karanka. Gimana dari Karanka pendapatnya? Lantang. Seru. Penjelasannya bagus. Oke. Ada lagi? Ada lagi enggak kan, Kak? Sudah? Sudah. Terima kasih Karanka. Oke, terima kasih teman-teman.
ekspresinya tadi menurut teman-teman bagus, suaranya sudah lantang dan terdengar jelas, gestur tubuhnya juga ada. Oh, tambahan dari Kakak Luna, intonasinya juga bagus. Nah, betul ya, intonasinya nih teman-teman harus diperhatikan juga pada saat teman-teman bercerita, intonasinya sesuaikan dengan ekspresinya. Tadi Madia sudah bagus, gestur tubuhnya juga ada. Dan menggunakan media, tadi medianya itu print out atau gimana Kak? Coba boleh dilihat lagi? Itu di print? Iya. Oh, di laminating? Kayak licin-licin gitu. Coba Kak lihat lagi. Nah, Oke nih teman-teman bisa dilihat ya, ini gambar pahlawan Pangeran Diponegoro. Terus ada apanya lagi tadi Kak? Senjatanya ya. Oh ini kuda digunakan saat perang. Lalu ini apanya Kak? Senjatanya. Senjata yang digunakan nih teman-teman bisa dilihat langsung ya. Seperti betulan nih. Oke, terima kasih. Kakak Madia foto dulu ya. Boleh sambil dipegang medianya. Tangan kirinya juga boleh dua-duanya nih Kak, gini nih. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Madia. Good job. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya ke presenter yang kedua kita. Yang kedua siapa tadi? Fayat. Oh, Fayat. Fayat, dipersilahkan untuk pendongeng kita yang kedua. Pakai PPT, Bu. Oh, pakai PPT. Sudah bisa share screen belum, Bun? Udah tuh. Sudah ada? Saya presentasikan. Bentar, Bu. Kalau belum bisa, ini ya, kabarin Bocu ya, biar nanti Bocu bilang ke hostnya. Oke. Have order. Hayat. Silahkan, Fayat. Ini suara apa, Bu? Teman-teman yang lain silahkan di-mute ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Fayat Adjasa Syafiq. Saya akan menceritakan tentang Pangeran Diponegoro. Siapakah Pangeran Diponegoro? Pangeran Diponegoro adalah putra dari SRI Sultan Hamengkubuwono III. Memiliki nama asli Raden Mas Ontowiryo. Lahir pada 11 November 1785 di Yogyakarta. Sosok Pangeran Diponegoro dikenal secara luas karena memimpin Perang Diponegoro atau disebut Perang Jawa karena terjadi di tanah Jawa. Perang ini merupakan salah satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara. Latar belakang Perang Diponegoro. Perang tersebut terjadi karena pangeran tidak menyetujui campur tangan Belanda dalam urusan kerajaan. Selain itu, sejak tahun 1821, para petani lokal menderita akibat penyalahgunaan penyewaan tanah oleh warga Belanda, Inggris, Prancis, dan Jerman. Van der Capellen mengeluarkan dekret pada tanggal 6 Mei 1823 yang menyatakan bahwa semua tanah yang disewa orang Eropa dan Tionghoa wajib dikembalikan
kepada pemiliknya per 31 Januari 1824. Namun, pemilik lahan diwajibkan memberikan kompensasi kepada penyewa lahan Eropa. Pangeran Diponegoro membulatkan tekad untuk melakukan perlawanan dengan membatalkan pajak puasa agar para petani di Tegalrejo dapat membeli senjata dan makanan. 20 Juli 1825, pihak istana mengutus 2 bupati keraton senior yang memimpin pasukan Jawa Belanda untuk menangkap Pangeran Diponegoro dan Mangkubumi di Tegalrejo sebelum perang pecah. Pangeran Diponegoro kemudian pindah ke Selarong. Penyerangan di Tegalrejo memulai Perang Diponegoro yang berlangsung selama 5 tahun. 1827. Belanda melakukan penyerangan terhadap Diponegoro dengan menggunakan sistem benteng sehingga pasukan Diponegoro terjepit. 1829, Kiai Mojo, pemimpin spiritual pemberontakan, ditangkap menyusul kemudian Pangeran Mangkubumi dan Panglima Utama Ali Shah Sentot Prawirodirjo menyerah kepada Belanda. 1830, Jenderal Dekot berhasil menjepit pasukan Diponegoro di Magelang. 1825 sampai 1830, Perang Diponegoro. 8 April sampai 3 Mei 1830, ditawan Belanda Batavia atau Stadius. 12 Juni 1830 sampai 20 Juni 1833, diasingkan di benteng Fort New Amsterdam, Manado. 12 Juli 1833 sampai 8 Januari 1855, dipindahkan ke benteng Fort Rotterdam, Makassar, dan menetap. 8 Januari 1855, meninggal dunia. Penutupnya? Terima kasih. Terima kasih. Dan dari Fayat. Yan dari Fayat. Salam. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Alfayat. Good job. Boleh stop share dulu, Kak? Di atas. Udah tiduran. Duduk dulu yuk. Duduk dulu, udah lega, udah presentasi ya, udah mendongeng. Oke, teman-teman kita kasih tepuk apresiasi. Masih ingat tepuk apresiasinya? Masih. Oke, terima kasih. Sekarang siapa yang mau menyampaikan untuk Fayat? Silakan raise hand. Raisa. Alin juga? Tidak. Oke, silakan Raisa. Suaranya lantang, PPT-nya bagus, sama penjelasannya bagus. Udah itu aja. Jawabannya nggak ada. Siap, terima kasih Raisa. Sama. Kemudian dari Hamzah. PPT-nya maksudnya PPT-nya bagus. Bapaknya gestur tubuhnya. Gestur tubuhnya. Kenapa gestur tubuhnya? Karena
Oke. Nggak kelihatan ya. Siap. Ada lagi? Sudah. Oke, terima kasih Hamzah. Lalu dari Malika. Gimana dari Malika? Fayat kemana nih Fayat? Suaranya lantang, penjelasannya jelas, deltanya tidak ada. Oke, suaranya lantang, penjelasannya jelas, deltanya tidak ada. Oke, terima kasih Malika. Lalu dari Karanka, gimana Karanka? Kalau dari Karanka gimana aja Karanka? Di-unmute dulu, Kak. Penjelasannya bagus. Suaranya apa? Suaranya? Suaranya? Lantang. Penjelasannya bagus. Ceritanya hebat. Oke, terima kasih Karanka. Ada lagi? Sudah? Sudah. Terima kasih Karanka. Deltanya ada nggak Karanka? Oh ya, Bu. Iya. Siapa? Luna. Oh, Luna. Luna. Kenapa Katanya nggak Luna? boleh pakai PPT. Katanya nggak boleh pakai PPT. Iya, diusahakan teman-teman tidak membaca boleh pakai PPT, tapi diusahakan tetap ada penilaiannya tadi ya, ada gestur tubuhnya, kemudian ekspresinya. Nah, PPT ini termasuk juga ke media. Oke ya. Oke. Boleh PPT-nya misalnya mau masukin gambar-gambarnya di PPT aja, Bu, boleh. Bu boleh masukin gambar-gambarnya ke PPT. Boleh, atau mau di print out seperti Madia juga tidak apa-apa, atau gambarnya ditempel di belakang teman-teman tidak apa-apa, atau PowerPoint-nya dijadikan background itu lebih bagus lagi. Seperti Kakak Devina, jadi teman-teman bisa fokus nih teman-temannya di sini background-nya dari PowerPoint teman-teman. Begitu ya. Gimana caranya sih itu? Bu Ucu juga belum tahu tuh caranya. Nanti kita cari tahu ya. Oke, ada lagi nggak teman-teman? Nggak ada, Bu. Oke. Aku juga habis ini. Dari Kakak Luna. Kakak Luna mau menyampaikan langsung? Aku Jangan juga habis ini. lupa juga dengan suaranya. Jika intonasinya sudah lumayan bagus, Bu. Baik, terima kasih Kakak Luna. Dari Bu Ucu juga tadi plusnya ekspresinya sudah ada, sudah berani, kemudian suaranya sudah jelas, sudah lebih baik dari PBL pertama ya. Namun deltanya gestur tubuhnya AA belum terlihat. Semoga nanti lebih baik lagi ya. Medianya, PowerPoint-nya sudah bagus. Yang buat siapa AA? PowerPoint-nya yang buatnya AA? Sama Bunda. Sama Bunda, bersinergi dengan Bunda. Terima kasih ya dan Bunda. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya ke presenter kita yang ketiga. Oke, terima kasih Kakak Fayat. Audrey. Audrey, silahkan pendongeng kita yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Audrey dari kelas 4B Buncis. Hari ini aku ingin menceritakan dongeng R.A. Kartini. Di suatu kota Jepara, Jawa Tengah, pada tanggal 21 April 1879, lahirlah seorang anak perempuan yang diberi nama Raden Ajeng Kartini. Ia anak salah seorang bangsawan yang masih sangat taat pada adat istiadat. Setelah lulus dari sekolah dasar, ia tidak diperbolehkan melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi oleh orang tuanya. Kartini kecil sangat sedih dengan hal tersebut. Ia menentang tapi tak berani karena takut dianggap anak yang durhaka. Kartini merenung di dalam kamar, mengingat perkataan ayahnya yang melarangnya untuk bersekolah lagi. Karena menurut adat istiadat, wanita seumurannya sudah dipingit. Kartini sedih
kesal, dan masih ingin bersekolah lagi untuk menambah pengetahuannya. Dan teman, ayah Kartini bertolak pinggang marah. Kamu itu sudah waktunya dipingit. Kamu itu perempuan, tidak harus sekolah tinggi-tinggi pun tak apa. Kartini menatap ayah sedih. Tapi ayah, aku ingin mempunyai banyak pengetahuan dan juga banyak teman. Apakah itu salah? Ibu membelai rambut Kartini. Ajeng Ibu mengerti maksud kamu Cah Ayu, tapi adat istiadat tidak boleh dilanggar. Untuk menghilangkan kesedihannya, ia mengumpulkan buku-buku pelajaran dari buku ilmu pengetahuan lainnya yang kemudian dibacanya usia 12 tahun. Kartini sudah dipingit. Dalam masa pingitan ini, Kartini menghabiskan waktu untuk membaca. Seandainya saja aku bisa bersekolah, pasti akan banyak ilmu yang bisa kudapat dan memiliki banyak teman. Suatu hari, tepatnya pada tanggal 4 Oktober 1801, Kartini menuliskan sebuah surat pada TNJH Abendanon dan Nya Abendon. Kami di sini memohon diusahakan pengajaran dan pendidikan anak-anak wanita bukan sekali-kali, karena kami menginginkan anak-anak wanita itu menjadi saingan laki-laki dalam hidupnya. Tapi karena kami yakin pada pengaruhnya yang besar akan bagi kaum wanita, agar wanita lebih cakap melakukan kewajiban yang diserahkan alam. Sunatullah. Sendiri ke tangannya, menjadi ibu mendidik manusia yang pertama-tama. Pada 12 November 1903, saat usianya 24 tahun, Kartini kemudian dinikahkan dengan Bupati Rembang KRM Dipati Aryo Singgih Rojojo Adningrat. Keinginannya Kartini terus memperjuangkan pendidikannya untuk kaum wanita tidak berhenti sampai di situ. Kartini meminta izin pada suaminya untuk membuka sekolah lagi bagi kaum wanita dan suaminya pun mendukung. Duduk membaca koran, Kartini berdiri di samping suaminya. Kalau aku buat sekolah wanita di sini, menurut Kang Mas gimana? Masih membaca buku. Iya, gak apa-apa. Itu keinginan yang bagus. Aku setuju. Setuju saja. Pada 13 September 1904, anak pertama Kartini dilahirkan. Anak itu diberi nama RM Sosialati. Namun sayang pada 17 September 1904, Kartini wafat. Berapa hari setelah melahirkan anak pertamanya, ia meninggal di usia 25 tahun. Kartini dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu Rembang. Akhirnya, berkat kegigihan yang didukung oleh suaminya, berdirilah seorang wanita pada tahun 1912 di Semarang, kemudian Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan daerah lainnya. Setelah Kartini wafat, MRJH Abendanon mengumpulkan dan membukakan surat-surat yang ditulis oleh Kartini pada kawan-kawannya di Eropa. Buku diberi judul Door des Termis Tot Licht, yang artinya harfiahnya dari kegelapan menuju cahaya. Pada tahun 1922, Balai Pustaka menerbitkannya dalam bahasa Melayu yang judulnya diterjemahkan menjadi Habis Gelap Terbitlah Terang. Walaupun Kartini sudah meninggal, namun perjuangannya untuk kaum wanita akan tetap terus berlanjut. Kartinilah yang membuat terjadinya perubahan pada kaum wanita saat ini. Emansipasi wanita telah terjadi. Perjuangan selanjutnya akan dilanjutkan oleh seluruh wanita Indonesia selanjutnya. Selamat jalan Raden Ayu, jasamu tak akan dilupakan. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk Kakak Audrey.
Tepuk apresiasinya mana? Ingat? Double O, Oke, terima kasih teman-teman. Oke, sekarang silahkan langsung saja ya yang mau menyampaikan. Ayo yang lainnya boleh nih, yang lainnya mana? Dari tadi dari yang pertama itu aja Bu Ucu lihat. Dari Kakak Marika, boleh silahkan. Plusnya suaranya lantang, penjelasannya bagus. Deltanya tidak ada. Oke, terima kasih Malika. Ayesa mau menyampaikan, Ayesa? Yuk, silahkan disampaikan gimana pendapat Ayesa. Suaranya lantang. Di 1800-an. Hmm, HP apaan coba? terus? Gerak teksturnya bagus. Gestur tubuhnya. Terus? Ya terus deltanya tuh nggak ada delta deh. Gak ada delta deh. Oke, terima kasih Ayesa. Duduk Aku lagi juga. ya Ayesa ya. Ini burungnya si Timi. Biar gak ngantuk. Burungnya si Timi. Aisyah mau menyampaikan? Iya Bu. Iya, silahkan. Suaranya lantang, tekstur tubuhnya bagus. Kenapa? Kawin. Kenapa Kakak Fai? Gestur tubuhnya bagus. Mm-mm. Maaf aku nggak sengaja Pak. Lantang. Terus? Terus apa sih namanya itu? Ekspresinya gimana Kak ekspresinya? Ekspresinya Mukanya? mukanya bagus. Ada sama deltanya mah tadi Apa deltanya? Gestur tubuhnya menurut Kakak gimana gerak-gerak tubuhnya? tubuhnya ada Ada, oke. bagus. Ada lagi? Enggak. Enggak, terima kasih Raisa. Sekarang dari Karanka, gimana dari Karanka? Suaranya lantang, penjelasannya bagus, ceritanya bagus. Oke. Ada. Deltanya tidak ada. Terima kasih Karanka. Oke. Nah, teman-teman, Bu Ucu apa ya? Ingatkan kembali ya untuk gestur tubuh. Mungkin teman-teman bisa dilihat atau bisa diperhatikan untuk gerak-gerik tubuhnya, misalnya dari tangannya atau badannya, ya teman-teman diperhatikan itu untuk gestur tubuhnya. Kalau untuk mimik mukanya ekspresi pada saat bercerita, wajah pada saat bercerita. Nah, teman-teman bisa diperhatikan wajahnya, itu untuk ekspresinya, suaranya yang teman-teman dengar jelas atau tidaknya ya, dan media alat peraga yang digunakannya. Oke, untuk Kakak Audrey sudah bagus, sudah hebat, sudah berani, suaranya juga sudah lantang, ceritanya bagus, juga lengkap, ekspresinya ada, kontak matanya juga tadi ada. Namun menurut Bu Ucu, Kakak Audrey ada deltanya di gestur tubuh. Gestur tubuhnya mungkin karena kameranya terlalu atas ya. Kakak Audrey boleh agak ke ataskan lagi. Ke bawah nih kameranya. Nah, gitu ya. Nah, jadi Bu Ucu tadi tidak melihat nih gestur tubuh Kakak Audrey itu bagaimana. Yang terlihat hanya kepalanya aja. Semoga nanti lebih baik lagi ya Solihah ya. Sekarang boleh foto dulu Kakak Audrey. Bing itu karton gitu. Bergaya 1, 2, senyum. 3. Oke, terima kasih Audrey. Oke, kita langsung ke presenter kita selanjutnya. Sudah siap banget nih Naufal. Silahkan, Soli.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman serta Bapak dan Ibu Guru. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Mumtaz Atalah dari kelas 4B Buncis. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar jelas? Sudah. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang salah satu pahlawan kita, yaitu W.R. Supratman. W.R. Supratman lahir pada 19 Maret tahun 1903 di Purworejo, Jawa Tengah. Ayahnya yang bernama Jumo Senen Sastro Suharjo dan ibunya yang bernama Siti Senen. Ia lahir di keluarga pasukan Kenil. Pasukan Kenil adalah pasukan yang menjaga wilayah jajahan Belanda di Hindia Timur. Karena menurut pasukan Belanda itu adalah wilayah jajahan yang paling berharga. Awal nama W.R. Supratman adalah W.G. Supratman. Pada tahun 1912 atau saat W.G. Supratman masih berusia 9 tahun, ibunya meninggal dunia. Lalu ia bersama kakak perempuannya Rukiam pindah ke Makassar. Di Makassar, W.G. Supratman dapat bertemu Van Eldik. Van Eldik merupakan suami dari Rukiam. W.G. Supratman bersekolah di ILS, European Slager School, atau sekolah elit bagi keturunan Belanda. Van Eldik pun menambahkan nama Rudolf agar bisa masuk ke sekolah tersebut. Sehingga kini nama W.G. Supratman berubah menjadi W.G. Rudolf Supratman, atau yang sering lebih dikenal dengan W.R. Supratman. Hidup bersama Van Eldik membuat W.R. Supratman perlahan-perlahan mulai menyukai dengan musik. Setiap ada waktu senggang, Van Eldik selalu mengajarkan W.R. Supratman untuk bermain biola. Ia juga menjadi anggota dari Black and White Jazz Band sebagai violis atau pemain biola. Setelah W.R. Supratman mengikuti pendidikannya, ia bekerja di kantor advokat Mr. Sultan. Di sana ia dapat membaca surat kabar atau berita tentang politik dan pergerakan nasional. Ini membuat jiwa nasionalismenya tergerak untuk memperjuangkan kemerdekaan. Lalu ia kembali ke Pulau Jawa. Ia berpindah-pindah tempat tinggal mulai dari Bandung, Surabaya, sampai ke Jakarta. Ia juga berpindah-pindah tempat kerja, sampai akhirnya ia bekerja di Surat Kabar Sinpo di Jakarta. Di Sinpo inilah ia dapat bertemu langsung dengan para tokoh pergerakan nasional dan mengikuti segala macam kegiatannya. Lagu ciptaan pertama W.R. Supratman yang berjudul Dari Barat Sampai ke Timur terinspirasi dari kegiatan Kongres Pemuda pertama. Setelah itu ia tergerak hatinya untuk menciptakan lagu nasional Indonesia. Lagu itu pun dibuatnya dengan sabar, dirubah, dan diperbaiki sampai ia puas dengan hasilnya. Dan pada Kongres kedua pemuda, pada Kongres Pemuda kedua, lagunya itu pun diperdengarkan dengan menggunakan biola solonya di hadapan para tamu. Saat itu lagu ciptaannya masih berjudul Indonesia. Dan pada Kongres kedua Partai Nasional Indonesia atau PNI, lagunya itu pun berubah nama menjadi Indonesia Raya dan ditetapkan sebagai lagu nasional Indonesia.
Lagunya itu pun langsung tersebar luas ke seluruh penjuru Indonesia. Meskipun lagu Indonesia Raya sempat dilarang oleh Belanda dan W.R. Supratman sempat diinterogasi, namun lagu Indonesia Raya terus dikumandangkan oleh rakyat yang ingin kemerdekaan. Namun setelah itu kondisi W.R. Supratman memburuk karena suatu penyakit. Tapi itu bukan penghalang baginya untuk menciptakan karya-karya lagunya. Sampai karya terakhirnya yang berjudul Matahari Terbit pada tahun 1938. Itu juga membuat sempat W.R. Supratman di penjara, lalu dibebaskan kembali karena tidak cukupnya bukti bersalah. Setelah itu kondisi W.R. Supratman kembali memburuk sampai akhirnya pada tahun 1938 atau lebih tepatnya 17 Agustus 1938 W.R. Supratman meninggal dunia tepat 7 tahun sebelum Indonesia merdeka. Kita bisa mengenang karya-karya W.R. Supratman, di antaranya yaitu Bangunlah Hai Kawan, Indonesia Raya, dari barat sampai ke timur, Matahari Terbit, Mars Parindra, Mars Purnawirawan, dan lain-lain. Dan ada juga Museum W.R. Supratman yang terletak di Jalan Mangga 21, Tambak Sari, Surabaya, Jawa Timur. Struktur Museum W.R. Supratman dibangun seluas 460 meter persegi di atas tanah seluas 1041 meter persegi. Museum W.R. Supratman dulunya juga sebagai rumah bagi W.R. Supratman sampai meninggal. Museum W.R. Supratman diresmikan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Budaya Istiadat dan Pariwisata. Di museum inilah foto-foto kenangan atau sejarah W.R. Supratman disimpan. Contohnya seperti foto keluarga, biola, dan benda-benda kenangan dari W.R. Supratman lainnya. Pahlawan bukan hanya yang mengangkat senjata ataupun yang melakukan perang, namun dengan karya-karyanya seperti di bidang olahraga, musik, pendidikan, budaya yang dapat mengharumkan nama bangsa Indonesia, itu juga bisa disebut pahlawan. Hiduplah Indonesia Raya, merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk Naufal. Good job. Keren. Oke, terima kasih Kakak Naufal. Sekarang silahkan yang mau menyampaikan plus and delta-nya nih. Wah. Oke, ada Malika dan Madia. Silahkan Malika dulu. Kakak Malika belum di-unmute, Kak. Kakak Malika? Nah, sip. Silahkan. Pakai kacamata. Suaranya lantang, penjelasannya bagus. Datanya tidak ada. Gestur tubuhnya gimana, Kak? Bagus banget. Bagus kembali ya, Bu, banget. guys. Oke, terima kasih. Guys. Sepertinya Kakak Malika sinyalnya kurang stabil ya. Iya, Bu, Terima aku kasih. wifi-nya Datanya tidak ada, Bu. Oke, Kakak Malika, terima kasih.
Sekarang Madia, silahkan Madia. Plusnya suaranya lantang, gestur tubuh baik, intonasinya bagus. Terus matanya lihat ke kamera, deltanya tidak ada. Oke, terima kasih Madia. Sekarang dari Raisa. Suaranya lantang, gambar-gambarnya bagus, Hmm, sama penjelasannya bagus, gak ada deltanya. Oke, terima kasih Raisa. Gestur tubuhnya bagus. Gestur tubuhnya juga bagus. Terima kasih. Kakak Fai mau menyampaikan, Fai? Oh, wifi-nya lagi jelek. Sinyalnya ya, Kak ya. Baik. Yang lain? Ada yang mau menambahkan? Cukup? Oh, udah jam 9. Baik, kalau begitu sekarang dari Bu Ucu ya. Untuk Kakak Naufal sudah hebat. Tadi diperagakan juga ya. Medianya Kakak Naufalnya memperagakan seperti WR Supratman. Diakhiri dengan merdeka. Kemudian ekspresinya juga bagus, suaranya sudah jelas, suaranya lantang, penjelasannya lengkap, gestur tubuhnya juga bagus. Oke, sudah hebat Kakak Naufal, good job. Tepuk apresiasinya mana? GOOBGOB, good job. Good job. Oke, terima kasih. Yang lain kemana nih suaranya? Besok harus lebih semangat lagi ya. Oke. Dari kita presentasi hari ini berarti hanya ada 4 orang karena VK belum bisa join. Oke ya, WhatsApp-nya. Kenapa Kakak Luna? Oke, belum bisa join. Baik. Oke, ngabarin ke Kakak Luna via apa, Kak? YouTube. Oh, YouTube. Oh, YouTube. Baik, tadi sudah lucu ini ternyata WA-nya yang tidak bisa. Baik, kalau begitu sekarang sudah pukul 9:10. Iya, aku lewat. Iya, yang ada Umi Lagi boleh dong. langsung live ya. Yang ada Umi boleh Lagi dong, Bu. ya. Kenapa? Lagi dong, Bu. Lagi apanya? Itu PBL-nya. Oh, PBL-nya hari ini sudah selesai. Assalamualaikum, ada Umi. Oh iya, silahkan yang ada Umi. Boleh. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Hamzah pamit ya, Bu. Iya, silakan Hamzah. Oke, teman-teman. Alhamdulillah presentasi kita hari ini sudah selesai. Diawali oleh Nadia, kedua Fayat, lalu Audrey, dan terakhir Naufal. Untuk sertifikat apresiasinya, karena teman-teman sudah menjadi pendongeng hebat di pekan presentasi kali ini, nanti Bu Ucu akan sampaikan via Japri ya, via WhatsApp ya, nanti Bu Ucu sampaikan untuk presentasi. Yang belum presentasi, silahkan dipersiapkan, latihan kembali, dibaca kembali naskahnya, dan teman-teman yang sudah presentasi jangan lupa mengirimkan naskah ceritanya ke Bu Ucu ya, boleh dalam bentuk Word atau PDF. Lebih baik sih via dalam bentuk PDF biar gak berantakan lagi. Sudah dikirimkan? Mau dikirimnya. Kenapa? 3 CR kan? Oh, di GCR boleh di GCR, silakan dilampirkan atau kirim Japri ke Bu Ucu juga tidak apa-apa. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita berakhir dengan doa? Tidak? Oke, jangan lupa ya, untuk hari besok latihan kembali, dibaca lagi. Kontak matanya, gestur tubuhnya, ekspresinya, medianya juga dipersiapkan. Media pakai apa itu? Oke, Mas ya. Baik, sekarang kita berdoa dulu. Leader pray-nya ada siapa? Raisa sudah keluar ya, berarti Malika lagi ya. Bersikap. Siap. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Siap membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ista'idzu lillahi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman untuk sinerginya hari ini. Boleh Kakak Audrey, silakan kalau mau dikirim japri ke Bu Ucu langsung tidak apa-apa, di GCR juga tidak apa-apa ya. Oke, terima kasih teman-teman untuk presentasi pendongeng hari ini. Dan yang belum semangat, silakan latihan kembali ya. Boleh live ya teman-teman.